Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus. Amin. Salam, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada Minggu tanggal 6 November 2022 tertulis di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan tema yang terambil dalam khotbah ini adalah berdirilah teguh dalam ajaran Kristus. Saudara yang terkasih, ada kalanya kita sebagai umat Kristen beranggapan bahwa setelah menjadi pengikut Kristus, maka segala kesukaran dalam hidup kita ini akan lenyap. Melalui firman Tuhan ini, Paulus mau menunjukkan bahwa umat Kristen juga mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan. Orang percaya maupun yang tidak percaya sama-sama mengalami tantangan dalam kehidupan. Namun, ada keistimewaannya atau keuntungan yang dimiliki oleh orang Kristen pada masa-masa sulit dalam kehidupan ini. Melalui kata-kata terakhir Paulus kepada jemaat Tesalonika, kita memperoleh rahasia bagaimana supaya tetap mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan meskipun kita menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan setiap hari. Menjadi orang Kristen bukanlah kebetulan terjadi, sebab bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Artinya, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dipanggil masuk ke dalam kehendak dan rencana Allah. Ini menunjukkan bahwa kita istimewa dan berharga di mata Tuhan karena dipilih di antara jutaan umat manusia di muka bumi ini. Bukankah banyak yang lebih pandai, lebih kaya, lebih kuat, lebih bertalenta, lebih segala-galanya dibandingkan dengan kita? Tetapi mengapa Tuhan memilih kita? Inilah yang menjadi renungan kita pada minggu ini. Saudara yang terkasih, sebagai umat yang telah dipilih dan diselamatkan, maka layaklah kita untuk menaikkan ucapan syukur kepada Allah. Sebab sebaik apapun perbuatan yang kita lakukan atau sekeras apapun usaha yang kita perbuat, namun jika Allah tidak mau memilih kita, maka semuanya akan sia-sia. Dalam kesebelasan tim sepak bola, pemain yang ada merupakan pemain pilihan yang telah lolos seleksi dari sekian banyak orang yang bisa bermain sepak bola. Para pemain juga bukan sembarang orang, tetapi mereka telah teruji dalam pertandingan-pertandingan yang ada. Seleksi pemain juga dilakukan secara ketat, supaya bagi mereka yang telah lolos seleksi adalah orang dengan kemampuan yang bermain bagus.
Jikalau untuk sebuah tim sepak bola saja dilakukan seleksi yang sedemikian panjang dan mempunyai standar yang ketat, bagaimana kemudian Allah memilih umat yang akan diselamatkan olehnya? Tentu karya penebusan Allah melalui Yesus adalah bukan hal yang main-main, karena Allah sendiri yang mengutus putranya untuk melakukan tugas mulia itu bagi kita, umat pilihannya. Masing-masing kita adalah umat pilihan Allah yang telah dipilihnya sendiri. Jikalau tim sepak bola adalah orang-orang pilihan, terlebih lagi kita yang telah dipilih oleh Allah itu sendiri. Anda dan saya begitu berharga di mata Allah sehingga Dia telah memilih kita. Semua itu bukan karena usaha kita sendiri atau perbuatan yang telah kita lakukan, melainkan oleh karena kemurahan Allah semata. Saudara yang terkasih, titik berat pernyataan syukur Paulus terletak pada bagian ketika Tuhan memilih jemaat Tesalonika untuk diselamatkan dari kebinasaan. Pentingnya fakta bahwa jemaat Tesalonika dan juga kita sebagai manusia berdosa dipilih oleh Tuhan untuk dapat mengenal Allah yang suci sering kali kita lupakan. Banyak dari manusia sudah menganggap hal tersebut sesuatu yang lumrah dan bukan hal yang luar biasa. Tetapi jika kita melihat ke belakang lagi dan mengingat kembali momen di mana kita mengenal Tuhan pertama kalinya, kita seharusnya mengerti betapa kita dianugerahi sesuatu yang luar biasa. Sebagai anak, kita merasa bangga jika kita mendengar orang lain berkata betapa miripnya kita dengan orang tua kita. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah orang tua kita merasa bangga memiliki anak seperti kita? Ketika Alkitab berbicara tentang memperoleh kemuliaan Kristus, Alkitab mengacu kepada pemahaman tentang kebanggaan yang timbul saat kita menampakkan ciri kemuliaan tersebut. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak memiliki sedikit pun kewajiban untuk menyelamatkan kita. Tetapi karena kasih Allah kepada manusia, Allah mengaruniakan anaknya untuk datang ke dunia ini dan mati untuk menyelamatkan mereka yang dipilihnya, untuk percaya kepada Allah sebagai juru selamat. Fakta ini seharusnya membuat kita sadar bahwa hidup kita yang sudah diselamatkan memiliki tujuan yang pasti. Alhasil, kita harus bergerak menuju tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita, yaitu memuliakan Allah. Saudara yang terkasih, pentingnya ajaran yang benar, pengalaman rohani dalam iman Kristen bermakna karena pengalaman itu bersumber pada kebenaran. Apabila keteguhan iman Kristen disandarkan pada pengalaman belaka, iman itu akan melemah dan goyah ketika pengalaman buruk seperti aniaya terjadi. Satu-satunya jalan agar iman Kristen kita dapat kokoh, teguh dalam keadaan bagaimanapun ialah dengan mengalaskan iman dan pengalaman kita atas ajaran yang benar. Yesus adalah firman kebenaran. Kita kenal Yesus secara akrab hanya bila kita bersedia menjadikan seluruh kebenaran Alkitab menjadi sumber dan dasar dari sikap, pola pikir, pertimbangan, dan kelakuan kita sehari-hari. Tidak seorang pun yang kebetulan menjadi seorang Kristen, terlepas dari bagaimana latar belakang kita menjadi Kristen. Satu hal yang pasti, kita adalah orang-orang yang telah dipilih Allah, yang dipanggil untuk hidup dalam kehendak dan rencana Allah. Jika kita menjawab ya terhadap panggilan Tuhan, maka Tuhan memberikan penghiburan dengan memperbaharui semangat kita, dan Tuhan memberikan kekuatan yang baru untuk kita tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Sebagai orang pilihan Allah, kita harus memahami benar pengertian dari dipilih Allah, yaitu yang pertama, dipilih Allah berarti diberi tanggung jawab. Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia." Di bagian lain, Yesus berkata,
"Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku." Dalam ucapan Yesus ini terkandung perintah yang harus kita kerjakan dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kedua, dipilih Allah berarti dibela Allah. Sebagai orang pilihan memiliki jaminan akan pembelaan Tuhan yang akan menuntun kepada kemenangan. Ketiga, dipilih Tuhan berarti harus hidup memelihara iman. Orang pilihan Tuhan mempunyai tanggung jawab untuk memelihara imannya agar tetap teguh di dalam Tuhan. Dipilih Allah berarti diberi tanggung jawab, dipisahkan dari kehidupan lama, dan selalu dalam pembelaan Tuhan. Juga diberi tugas untuk memelihara iman dirinya sendiri. Di balik panggilan Allah pasti ada maksud dan rancangannya yang mulia yang hendak dinyatakan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Saudara yang terkasih, berpegang teguh di dalam iman yang dimaksud Paulus di sini adalah berpegang teguh pada kebenaran atau isi dari Injil Kristus. Iblis tidak dapat merebut iman keselamatan kita, namun iblis dapat dan seringkali membuat orang Kristen mudah bimbang atau ragu akan kualitas imannya sendiri. Apabila kita tidak berakar kuat di dalam firman dan tidak berpegang teguh pada Injil, kita akan mudah terpedaya dan mulai mengkompromikan hal-hal di luar kebenaran. Hal ini terjadi dan dialami oleh orang-orang di Tesalonika pada waktu itu, di mana mereka menganggap bahwa kebenaran Injil adalah sebuah kebodohan, sehingga mereka pun lebih condong mengandalkan filsafat dan hikmat manusia sebagai pegangan hidup mereka. Karena keadaan itulah Paulus menegur mereka dengan keras dan memberitakan perintah kepada mereka agar berdiri teguh di dalam iman dan tetap berpegang teguh pada kebenaran Injil Kristus. Bertindak sebagai laki-laki artinya bertindak berperilaku selayaknya sebagai orang dewasa. Orang dewasa seharusnya lah memiliki penguasaan diri, pola pikir yang sudah matang, serta mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, serta memiliki semangat yang tidak memiliki oleh seorang anak kecil, apalagi seorang bayi. Jadi, saudara-saudari, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Kekristenan yang hidup adalah kekristenan yang terus bertumbuh dan semakin hari semakin dewasa. Kedewasaan adalah salah satu tanda dari kasih. Bagaimana seorang orang yang percaya dapat bertumbuh dan menjadi dewasa? Milikilah rasa haus dan milikilah rasa lapar akan susu yang murni dan yang rohani. Alkitab menyediakan segala kebutuhan rohani kita, sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Untuk menjadi seorang Kristen yang dewasa, kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan dan menjadi pelaku dari firman itu. Saudaraku yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, renungan yang bisa kita ambil untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup di dalam kehidupan ini ada 3. Yang pertama, menjadi orang pilihan yang ditebus dengan darah Kristus sepatutnya lah membuat kita orang yang percaya senantiasa mewarnai hidup dengan ucapan syukur. Kita yang bernoda dibuatnya berharga karena kasih-Nya. Kita yang sesat telah dibuatnya selamat karena anugerah-Nya. Dan kita yang nista akibat dosa telah diangkat menjadi milik-Nya. Kenyataan sedemikian membuat Paulus dengan tegas meminta untuk terus-menerus mengingat dan menghayati penebusan Kristus.
Paulus meminta untuk mengucap syukur atas keselamatan dan terlebih atas kemuliaan yang kita terima di dalam Yesus. Itulah sebabnya Paulus sangat mengharapkan agar kita semua sungguh-sungguh menyadari hal tersebut dan menjalani kehidupan yang berakar, yang beriman kepada Kristus. Dengan cara apa? Berdirilah teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Hari ini melalui nasihat Paulus, firman Tuhan mau menguatkan kebenaran bahwa Kristus akan menjadi sumber pengharapan, sumber penghiburan sejati, dan menjadi sumber datangnya segala hal yang baik bagi kita, sehingga kita dimampukan untuk mengarungi kehidupan di dunia ini dengan penuh kemenangan. Kedua, Paulus kerap kali mengucap syukur atas berbagai tempat-tempat yang pernah ia layani, yang bagi Paulus semua umat di berbagai tempat itu dikasihi oleh Tuhan dan telah dipilih sejak mula. Dan hal seperti inilah memberi penopangan-penopangan dalam iman, semakin kuat dan taat percaya memberlakukan iman, pengharapan dan kasih secara nyata bagi sesama manusia. Hal seperti inilah yang menyadarkan dan menarik kita supaya memiliki tekad dan kerajinan sehebat-hebatnya berdasarkan keteguhan iman. Apapun dan bagaimanapun beratnya permasalahan, pergumulan, dan perjuangan hidup, mari saling menopanglah di dalam keteguhan iman. Yang ketiga, jangan gamang, jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang, dan jangan ragu-ragu. Percayalah bahwa kita telah dipilih Allah untuk diselamatkan dari jerat maut, bahwa kita telah dipilih Allah untuk diselamatkan dari kebinasaan. Berbahagialah kita yang telah dipilih Allah, karena Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai, menopang, menjaga, dan membela kita dalam segala perkara. Berbahagialah kita yang berdiri teguh dan berpegang pada ajaran Allah, karena Allah telah memberikan penghiburan, pengharapan, dan kekuatan dalam hati kita. Berbahagialah kita yang menerima dan percaya pada Injil Tuhan, karena Dia sudah memilih kita untuk diselamatkan dari kebinasaan dan yang dari hukuman. Amin.